Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari grup E mata kuliah Teknologi Fermentasi akan menampilkan hasil diskusi kami tentang tape singkong. Adapun anggota kelompok terdiri dari Rahmayani sebagai ketua, Lara Aulia sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari Adinda Humairo Arizona, Femi Anantia Lestari, Siska Fitri Ramadhani, Deva Febrina, Deha Fijrianti, dan M. Akmalul Ihsan. Berikut penjelasan dari kami. Tape atau tapai merupakan makanan-makanan tradisional Indonesia berupa produk fermentasi yang dibuat dari sumber pati seperti ketela dan lain-lain dengan memanfaatkan ragi dalam pembuatannya. Tapai ini menghasilkan alkohol dan gula, di mana sebelum proses fermentasi dilakukan perlakuan seperti pengukusan atau perebusan. Tapai yang banyak dijumpai di Indonesia salah satunya yaitu tapai ubi kayu atau tapai singkong, di mana setiap 100 gram tapai singkong terdapat berbagai macam nutrisi seperti kalori, karbohidrat, kalsium, fosfor, protein, air, dan lain-lain. Proses pembuatan tape singkong. Pertama-tama, kulit singkong kita kupas, kemudian kita kikis kulit arinya hingga kesat, lalu kita potong-potong singkong hingga berukuran kecil. Kemudian kita cuci singkong dengan air yang bersih. Setelah itu, singkong kita masukkan ke dalam panci pengukus yang di dalamnya sudah terdapat air dan juga alas pengukus. Setelah itu, panci kita tutup, kemudian kita lakukan pengukusan. Pengukusan dilakukan hingga singkong 3/4 matang atau sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, kita diamkan singkong hingga dingin. Setelah itu, singkong kita taburi ragi yang telah dihaluskan, kemudian kita tutup rapat. Bisa menggunakan daun pisang, daun talas, serbet, dan lain-lain. Setelah itu, fermentasi dilakukan selama 48 hingga 60 jam, di mana saat fermentasi harus tertutup dengan rapat. Kita bisa memasukkan singkong tadi ke dalam wadah tertutup seperti menggunakan besek atau wadah lainnya. Setelah itu, untuk temperatur maksimal yaitu 30 hingga 35 derajat Celcius. Kita bisa menggunakan alas papan untuk menjaga temperatur tersebut. Ragi mempengaruhi proses fermentasi, di mana ragi merupakan campuran dari genus Aspergillus yang memecah pati menjadi glukosa dengan enzim glukoamilase. Selain itu, Candida, Hansenula, dan Saccharomyces menguraikan gula menjadi alkohol dan zat-zat organik lainnya. Bakteri Acetobacter merombak alkohol menjadi asam. Nah, setelah 60 jam maka akan didapatkan tapai singkong dengan tekstur yang lunak dan rasa yang manis. Salah satu komoditas di Indonesia yang memiliki produktivitas tinggi adalah singkong. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2011, produksi singkong mencapai 24 juta ton dalam setahun. Nah, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis produk, salah satunya itu menggunakan proses pengolahan fermentasi sehingga dihasilkan produk tape singkong. Nah, tape singkong ini merupakan salah satu makanan yang disukai oleh masyarakat Indonesia, namun memiliki daya saing dan nilai jual yang rendah. Hal ini dikarenakan kualitas tape di Indonesia yang belum konsisten. Nah, kualitas tape ini sendiri dapat kita lihat dari nilai gizi, tekstur, dan juga tingkat penerimaan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan daya saing terhadap produk tape di Indonesia melalui pemaksimalan proses dan variasi produk tape. Solusi untuk menciptakan tape singkong yang berkualitas ialah dengan meningkatkan mutu dalam proses pengolahan tape singkong. Dalam proses pengolahan tape singkong, hal yang perlu diperhatikan ialah dalam pemilihan bahan baku tape singkong. Dalam pemilihan bahan baku tape singkong yang digunakan ialah singkong yang berumur 8-9 bulan dan tidak boleh melebihi 12 bulan. Di mana jenis singkong yang terbaik digunakan dalam pembuatan tape singkong ini ialah jenis Mobiloti. Selanjutnya itu ada ragi.
Ragi yang digunakan dalam proses fermentasi tape singkong ini ialah jenis ragi impor. Ragi impor ini menghasilkan tape singkong dengan tekstur yang lebih lembut dan merata, serta lama fermentasi yang lebih singkat dibandingkan ragi lokal. Selanjutnya itu ada lama fermentasi. Lama fermentasi menurut penelitian yang dilakukan Lucena tahun 2020 menggunakan ragi impor selama 5 hari menghasilkan nilai uji hedonik yang baik, di mana hasil ini mempengaruhi warna, rasa, aroma, dan tekstur dari tape dan disukai oleh panelis. Sedangkan fermentasi selama 1 hari tidak disukai. Peningkatan kadar alkohol dan tekstur dari tapai berbanding lurus dengan lama waktu fermentasi. Semakin lama fermentasi, maka kadar alkohol akan semakin tinggi dan tekstur dari tapai juga akan semakin lunak. Menurut Amirin 2008, semakin lama fermentasi, maka jumlah alkohol dan asam-asam organik karbon dioksida akan semakin tinggi, di mana kita ketahui senyawa-senyawa tersebut berbentuk cair dan gas. Hal inilah yang menyebabkan tekstur tapai semakin lunak. Berdasarkan SNI nomor 014018/1996, persentase kadar alkohol yang diperbolehkan dalam bahan makanan dan minuman sekitar 9-20%. Kemudian, pemberian ragi yang terlalu banyak membuat tapai tersebut sangat lunak. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryadi 2013 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tapai yaitu oksigen, suhu, tingkat keasaman tinggi, dan ragi. Selanjutnya adalah faktor lain yang mempengaruhi mutu tape singkong. Seperti yang kita tahu, tape singkong adalah suatu produk yang dibuat melalui proses fermentasi, yaitu proses yang menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme ini memiliki sifat tertentu yang mempengaruhi pertumbuhannya selama fermentasi dan berpengaruh terhadap mutu akhir produk tape singkong yang dihasilkan. Sifat-sifat tersebut adalah seperti suhu dan pH yang digunakan. Setiap mikroorganisme memiliki kisaran suhu optimum dan kisaran pH tertentu untuk dapat bertahan dan tumbuh dengan baik sehingga proses fermentasi dapat berjalan secara maksimal. Saat ini dalam pembuatan tape singkong, faktor ini belum terlalu detail diperhatikan. Tetapi seiring berkembangnya teknologi diharapkan dapat menghasilkan tape singkong dengan mutu yang lebih baik dengan memperhatikan faktor ini. Faktor lain selanjutnya adalah kebersihan dalam proses pembuatan tape singkong. Reaksi dalam fermentasi singkong maupun beras ketan menjadi tapai adalah glukosa yang merupakan gula sederhana melalui tahap fermentasi ini akan menghasilkan etanol. Nah, untuk mendapatkan tape singkong dengan kualitas dan mutunya yang baik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah peralatan yang digunakan harus higienis. Yang kedua, jangan menggunakan ragi yang sudah lama. Yang ketiga, pencucian bahan baku atau singkong harus bersih dan ketan ataupun singkong harus ditutup dengan rapat. Nah, lamanya fermentasi ini akan berpengaruh terhadap kadar air, glukosa, dan organoleptik dari singkong itu sendiri. Dan untuk mendapatkan kualitas produk fermentasi dengan mutu terbaik, tentunya harus sesuai dengan syarat mutu dari tapai singkong itu sendiri, agar sesuai dan aman sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, peningkatan nilai jual produk dari segi pengemasan yang tepat. Selain sebagai wadah, kemasan dapat digunakan sebagai pelindung, penghias, pengenal, dan identitas dari suatu produk. Kemasan dapat mempermudah dalam transportasi dan penyimpanan. Kemasan juga sebagai pesaing antara suatu produk dengan produk yang lain. Kemasan yang bagus akan memberi nilai tambah produk dan meningkatkan daya tarik konsumen. Untuk tape singkong ada 3 jenis kemasan. Yang pertama, pengemasan dengan kotak karton, di mana ada 2 lapisan. Yang pertama, kemasan primer berupa plastik atau daun pisang, kemudian dimasukkan dalam kotak karton sebagai kemasan sekunder. Pelabelan dapat dilakukan dengan
akan dilakukan dengan besek bambu yang dilapisi dengan daun pisang, di mana daun pisang ini bisa memberi aroma harum pada tape singkong. Pengemasan ini sangat menarik dan mempermudah dalam fermentasi anaerob. Yang ketiga, pengemasan dengan kotak berbahan dasar mika, di mana tape singkong disimpan dalam keadaan beku menggunakan kemasan yang tertutup seperti plastik yang berbahan dasarkan mika. Kemasan ini sangat menarik dan memudahkan dalam penyimpanan. Kemasan yang praktis dan aman untuk produk tape singkong. Daya saing dan nilai jual produk dari segi pengembangan produk. Setiap produk memiliki nilai jual produk tertentu di hadapan konsumennya. Begitu juga dengan tape singkong. Seiring dengan perkembangan zaman, tape singkong ini sudah dikenal di masyarakat karena kekhasannya sebagai produk fermentasi. Nah, untuk meningkatkan dari kualitas produk tape singkong ini, maka perlu dilakukan modifikasi tape singkong, yaitu dengan mengolahnya menjadi satu produk yang memiliki nilai tambahan, di mana sudah dilakukan oleh penelitian Febrilina pada tahun 2016. Hasil olahan dari produk tape singkong ini sudah banyak, contohnya seperti suar-suir, tapai, tapai, brownies tapai, dan juga dodol tapai. Nah, dengan adanya peningkatan dari kualitas tape singkong ini, nanti diharapkan dapat meningkatkan nilai saing dan juga mutu produk tape singkong di pasaran, dan nanti diharapkan dapat memicu produsen untuk lebih ekonomis dan lebih efisien dalam memproduksi produknya. Dan juga menurut penelitian Rahma Devi pada tahun 2018, peningkatan dan perbaikan mutu itu mempengaruhi penjualan dan juga persebaran produk, di mana unsur mutu itu ada meliputi produk, harga produk, promosi, dan juga persebaran distribusi. Nah, namun yang paling penting dalam meningkatkan mutu itu adalah konsumen yang akan mencicipi produk tersebut, di mana pada penelitian Rahmawati pada tahun 2018 tentang peningkatan mutu produk suar-suir yang merupakan produk turunan dari tape singkong, berdasarkan permintaan pelanggan, ada 5 hal atribut mutu yang harus diperhatikan, yaitu ada komposisi yang tetap, ada umur simpan, ada tekstur, rasa, dan keasaman produk. Apabila 5 ini diperhatikan, maka dapat meningkatkan kualitas dan mutu produk. Jadi dapat disimpulkan bahwa tape singkong merupakan produk olahan fermentasi yang terbuat dari singkong yang melibatkan ragi pada proses pengolahannya. Dan hal yang mempengaruhi pada proses pembuatan tape singkong yaitu jenis dan jumlah ragi yang digunakan, lama fermentasi, dan bahan baku yang digunakan. Dan cara untuk memperbaiki mutu tape singkong yaitu dengan memperhatikan bahan bakunya, di mana singkongnya harus berumur 8-9 bulan, tidak lebih dari 12 bulan, tidak boleh dipupuk, dan juga singkongnya harus jenis ubi roti, dan menggunakan ragi impor dengan konsentrasi 2% dengan takaran yang telah ditentukan, dan juga lama fermentasinya 5 hari dengan memperhatikan suhu dan pH yang optimum, dan juga kebersihan jangan dilupakan saat proses produksi. Dan selanjutnya cara untuk meningkatkan daya saing produk yaitu dengan cara memodifikasi produk, yaitu dengan mengolahnya menjadi dodol tape singkong, suar-suir, brownies tapai, dan sebagainya. Dan juga bisa meningkatkan kemasan dari produk tape singkongnya dengan tujuan untuk meningkatkan daya simpan dan juga untuk meningkatkan nilai jual dari produk tape singkong.